Shalom, para pemirsa dan pendengar radio lain kekitaan dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Yosef Masri, dari Keuskupan Agung Jakarta. Hari ini kita akan membahas satu tema yang cukup menarik, yaitu tentang kalian tidak dapat mengabdi kepada Allah dan Mammon. Diambil daripada Injil Lukas, bab 16 ayat 9 hingga 15. Bunyinya sebagai berikut. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan Mammon yang tidak jujur, supaya jika Mammon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jika kamu tidak setia dalam hal Mammon yang tidak jujur itu, siapakah yang akan mempercayakannya kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia, dibenci Allah. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mammon memang asik. Setiap orang butuh mammon atau uang untuk hidup sehari-hari. Ya, ada yang mengumpulkan dengan cara-cara yang berbeda-beda. Ada yang mengumpulkan hanya untuk makan sehari. Ada yang mengumpulkan dengan begitu besar, dengan begitu banyak. Yang penting yang Yesus ingin beritahukan kepada Anda dan saya adalah bagaimana cara memperoleh Mammon itu. Dan bagaimana cara kamu menggunakan Mammon itu. Jangan sampai salah mempergunakan itu. Karena Mammon itu adalah harta dunia, kekayaan. Ya. Dan bagaimana kalau kita cara memperoleh itu sering tergoda untuk mendapat sebanyak-banyaknya kekayaan atau harta dunia itu. Dengan cara ketidakadilan, penipuan, kecurangan, dan banyak hal-hal yang tidak cocok dengan firman Tuhan. Melalui kekuasaan, dia menipu, dia memberikan satu kecurangan kepada orang lain, korupsi, mencurangi sesama manusia. Hal-hal seperti itu yang terjadi sehari-hari di dunia ini, saudaraku. Artinya, bila kita gagal mempergunakan Mammon yang tidak jujur itu, bagaimana kita dapat dipercayakan menggunakan harta yang sesungguhnya, yang menghantarkan kepada kita, kepada keabadian, kebahagiaan abadi. Oleh karena itu, kita diingatkan, Mammon itu kita hendaknya dipakai untuk gunanya, menolong, membantu orang-orang sesama kita yang lagi dalam kesusahan, yang dalam keadaan kekurangan, kemiskinan, dan mungkin banyak hal-hal yang kita harus bantu, tapi kita lalai untuk mengadakannya, lalai untuk menolong.
Hal-hal seperti ini saudaraku, yang mana yang menjadi pusat hidup kita, Allah atau Mammon. Tergantung saudara dan saya memilih. Hidup kita memang singkat. Tapi kalau saudara salah memilih hanya dengan terus-menerus mengumpulkan harta atau Mammon itu, tanpa mempedulikan orang-orang sekitar kita yang sungguh-sungguh membutuhkan, itu adalah gayanya orang-orang Farisi di zaman sekarang. Orang Farisi dia menganggap orang miskin itu artinya orang yang tidak dipedulikan oleh Tuhan, dihukum oleh Tuhan. Makanya mereka memperkaya diri bahwa Allah memberkati kami dengan anugerahnya. Itu gayanya Farisi. Saudaraku, kekayaan itu memberi rasa aman yang palsu. Ya. Sering kita hidup seakan-akan kita tidak memerlukan Allah lagi. Allah tidak perlu lagi karena uang bisa membeli segala-galanya. Uang itu adalah sesuatu yang berkuasa. Ya. Hati-hati saudara bahwa salah menggunakan Mammon, kita akan binasa. Karena egois kita membuat kehidupan rohani kita tercekik atau tergelincir dan tidak berpusat kepada Allah lagi. Saudaraku, mari kita menyambut apa yang Tuhan percayakan kepada kita, yaitu Mammon yang perlu kita pakai setiap hari. Kita juga mengingat kepada orang lain. Jangan sampai tamak dan rakus, sehingga kita mati-matian dengan cara yang tidak benar, curang, mengambil kiri dan kanan dan korupsi. Jangan sampai ke situ saudaraku. Itu semuanya tidak saudara dan saya bawa. Saat kita dipanggil, saat kita ditutup usia kita tidak bawa ke sana. Sekiranya bawa, di sana juga nggak berlaku. Oleh karena itu, fokuslah kepada harta surgawi yang sudah Tuhan bayar dengan mahal melalui sengsara dan wafat dan kebangkitan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.